Besar guys di Jakarta guys. Hujan besar guys, ya Allah. Tuh guys. Cuaca ekstrim kembali melanda wilayah DKI Jakarta. Hujan deras yang disertai tiupan angin kencang mengguyur ibu kota dan sejumlah wilayah penyangganya, menyebabkan berbagai kerusakan di sejumlah titik. Peristiwa yang terjadi pada 25-26 Desember 2025 ini tidak hanya memicu kepanikan warga, tetapi juga menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum serta menimpa sejumlah kendaraan bermotor. Satu orang dilaporkan mengalami luka ringan akibat tertimpa material pohon yang roboh. Langit menggelap dan kepanikan warga. Sejak siang hingga sore hari, awan pekat mulai menutupi langit Jakarta. Suasana yang sebelumnya cerah mendadak berubah gelap gulita, disertai hembusan angin yang semakin kencang. Warga yang tengah beraktivitas di luar ruangan mengaku terkejut dengan perubahan cuaca yang begitu cepat. Banyak yang berlarian mencari tempat berteduh ketika hujan deras mulai turun, sementara sebagian lainnya memilih menghentikan aktivitas dan menutup toko atau lapak dagangan mereka. Beberapa warga menggambarkan kondisi tersebut sebagai salah satu hujan badai terbesar yang mereka rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Angin bertiup keras hingga dedaunan berterbangan dan sejumlah tiang reklame tampak bergoyang. Langit tiba-tiba hitam seperti malam, anginnya kencang sekali, pohon sampai miring-miring, ujar seorang warga yang kebetulan berada di kawasan Jakarta Pusat saat badai berlangsung. Situasi bertambah mencekam ketika hujan lebat disertai suara gemuruh petir. Warga yang berada di trotoar dan jalan raya memilih menjauh dari area yang dipenuhi pepohonan karena khawatir roboh. Pada saat bersamaan, beberapa warga mulai membagikan laporan kondisi terkini melalui media sosial, memperlihatkan derasnya hujan serta kuatnya tiupan angin yang menerjang ibu kota. Pedagang kaki lima berusaha menyelamatkan dagangan. Di tengah badai, para pedagang kaki lima menjadi salah satu pihak yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Payung, tenda, dan perlengkapan dagang bergoyang hebat diterpa angin. Banyak pedagang tampak berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka agar tidak hanyut atau rusak. Ada yang berusaha menahan tiang tenda, sementara yang lain panik memindahkan barang jualan ke tempat lebih aman. Meski situasi berlangsung cukup singkat, namun intensitas angin dan hujan yang begitu tinggi cukup untuk menimbulkan kerusakan di berbagai lokasi. Di sejumlah titik, pengendara kendaraan bermotor juga memilih menepi karena jarak pandang terbatas. Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat ikut terdampak. Tidak hanya Jakarta Pusat, wilayah lain di DKI Jakarta juga merasakan dampak badai. Di kawasan Jakarta Selatan, khususnya Cilandak, hujan deras bercampur angin kencang terjadi pada malam hari. Warga mengakui angin bertiup sangat kuat hingga suara gesekan pepohonan terdengar jelas. Sejumlah ranting dilaporkan patah dan jalanan menjadi licin akibat genangan air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa cuaca ekstrim ini melanda hampir seluruh wilayah administrasi Jakarta, mulai Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, hingga Utara. Dampak paling terasa adalah banyaknya kejadian pohon tumbang dan sempal yang terjadi di berbagai titik. Pohon tumbang hambat lalu lintas. Laporan paling menonjol datang dari kawasan Monas, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sebuah pohon besar dilaporkan tumbang pada Kamis 25 Desember 2025. Pohon yang roboh ini sempat menghambat arus lalu lintas dan membuat kendaraan harus memutar arah. Kejadian tersebut juga mengakibatkan kemacetan cukup panjang karena petugas membutuhkan waktu untuk melakukan penanganan. Tidak berhenti di situ, BPBD DKI Jakarta mencatat setidaknya 7 kejadian pohon tumbang dan sempal di Jakarta Pusat hingga 26 Desember 2025. Kejadian tersebut tersebar di beberapa titik strategis dan padat aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan potensi bahaya bagi pengendara dan pejalan kaki. Kendaraan dan fasilitas umum rusak. Salah satu lokasi yang mengalami kerusakan cukup parah adalah kawasan Jalan Kebon Sirih. Di tempat ini, sebuah pohon tumbang menimpa 3 sepeda motor yang sedang terparkir. Selain itu, tumbangnya pohon juga memutus kabel listrik dan merusak salah satu halte Transjakarta. Kerusakan fasilitas umum ini sempat mengganggu pelayanan transportasi serta aktivitas warga yang bergantung pada moda transportasi tersebut. Di depan kantor Wali Kota Jakarta Pusat, kejadian pohon tumbang juga terjadi. Sebuah pohon besar roboh dan menimpa gerbang utama. Akibatnya, akses jalan menuju kawasan tersebut tertutup sementara. Selain menimbulkan kerusakan fisik, peristiwa ini juga memicu kekhawatiran pegawai dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Satu warga alami luka ringan. Di tengah berbagai kerusakan tersebut, dilaporkan satu orang warga mengalami luka ringan akibat tertimpa material pohon yang roboh. Korban langsung mendapatkan penanganan medis dari petugas di lapangan dan saat ini dilaporkan dalam kondisi stabil. Tidak ada laporan korban jiwa hingga saat ini, namun otoritas setempat tetap mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menghadapi potensi cuaca ekstrim susulan. Evakuasi cepat dan kerjasama petugas gabungan.
Setelah badai mereda, petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD DKI Jakarta, PLN, serta PPSU langsung dikerahkan ke sejumlah titik terdampak. Proses evakuasi dan pembersihan material pohon dilakukan secara bertahap, dimulai dari area yang berpotensi membahayakan keselamatan warga dan mengganggu lalu lintas. Petugas memotong batang pohon yang tumbang, membersihkan ranting, serta memastikan jalur kendaraan kembali bisa dilalui. Untuk lokasi yang terdampak jaringan listrik, PLN melakukan pengecekan dan perbaikan guna mencegah korsleting maupun bahaya kelistrikan lainnya. Imbauan kewaspadaan. Dengan meningkatnya potensi cuaca ekstrim, BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Warga diingatkan untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar, papan reklame, atau bangunan tua yang berpotensi roboh saat angin kencang melanda. Pengendara motor juga disarankan berhati-hati dan segera menepi apabila angin dan hujan tidak memungkinkan perjalanan dilanjutkan. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan menyiapkan langkah mitigasi agar dampak yang terjadi dapat diminimalkan. Sementara itu, warga diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait dan tidak mudah terpancing kabar yang belum terverifikasi. Cuaca ekstrem yang melanda Jakarta bukan sekadar fenomena alam biasa, tetapi sekaligus tantangan bagi kesiapsiagaan kota besar dalam menghadapi resiko bencana. Dengan kerjasama antara pemerintah, petugas lapangan, dan kesadaran masyarakat, diharapkan kejadian serupa di masa mendatang dapat ditangani lebih cepat dan lebih aman.